dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimana kabar panjenengan di rumah? Ya, semoga selalu ada sukacita di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saat ini bertemu lagi bersama saya dalam Renungan Harian tanggal 3 Juni 2020. Sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita memohon, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan karena nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan, sehingga kami pada saat ini mampu melakukan renungan online. Kiranya Tuhan menyertai bagi hamba-Mu yang akan membacakan, merenungkan, memberitakan, sehingga seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita pada hari ini diambil di dalam kitab Bilangan 11, ayat 24 sampai ke 30. Saya ulangi lagi, Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Renungan kita pada hari ini diberi judul Penilaian Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin bertanya kepada panjenengan semua yang ada di rumah. Jika kita disuruh memilih buah jeruk yang ada di supermarket dan yang ada di pasar, manakah yang akan kita pilih? Iya, mungkin secara spontan kita akan memilih jeruk yang ada di supermarket. Mengapa? Karena lebih menggiurkan, kulitnya lebih mengkilat, lebih besar, dan sebagainya. Sedangkan di pasar, kulit jeruk itu biasanya kasar, kotor, atau mungkin burik, jadi kulitnya itu sedikit jelek, seperti itu. Tetapi sebenarnya bisa jadi buah jeruk yang ada di pasar justru lebih manis dibanding yang ada di supermarket. Atau bisa jadi dua-duanya sama-sama manis, dan bisa jadi juga dua-duanya sama-sama masam. Jadi kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa menilai rasa manis itu hanya dari luarnya, hanya dari kulitnya saja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun demikian. Kita menilai apapun itu, sesuatu apapun itu, baik barang, makanan, ataupun manusia,
kita seringkali hanya melihat luarnya saja. Kemudian kita bisa menyimpulkan baik buruknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga renungan kita pada hari ini. Kita diajak untuk melihat bahwa penilaian Tuhan belum tentu sesuai dengan penilaian atau pilihan manusia. Jika kita melihat kembali konteks pada renungan kita pada hari ini, yang mana bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka bersungut-sungut di tengah jalan karena apa? Karena mereka bosan memakan roti mana. Mereka menginginkan sebuah daging. Akhirnya Musa merasa sedih, Musa merasa kecewa, dan ia pun meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan ia mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya Tuhan pun membantu, Tuhan pun menyuruh Musa untuk menyediakan 70 tua-tua yang akan diurapi dengan Roh Kudus, sehingga tua-tua tersebut dapat membantu Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi yang paling inti dalam renungan kita pada hari ini, Bapak Ibu, yang mana Eldad dan Medad merupakan dua orang yang termasuk di dalam 70 tua-tua. Tetapi Eldad dan Medad tidak pergi ke bait Allah atau kemah tempat tabut perjanjian. Di sini tidak dijelaskan mengapa Eldad dan Medad tidak berangkat, tetapi mereka hanya ada di perkemahan. Tetapi yang menarik di sini, ketika Eldad dan Medad tidak berangkat, Tuhan juga memberikan Roh Allah, sehingga mereka juga menerima Roh Allah dan juga karunia sama seperti 68 orang lainnya. Karena hal itulah yang membuat Yosua, abdi Allah, ayat yang ke-28, Yosua abdi Musa, merasa cemburu dan menyuruh Musa untuk menghentikan Eldad dan Medad yang pada saat itu sedang kepenuhan Roh Allah. Entah apa yang menjadi alasan Yosua, tetapi ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa Yosua tidak setuju apabila kuasa Musa dibagi-bagikan. Tetapi ada tafsiran lain yang mengatakan bahwa Yosua tidak setuju apabila Roh Allah dibagikan di sembarang tempat. Tapi yang menarik di sini dikatakan bahwa Musa justru menerima tindakan Allah dan meyakini bahwa semakin banyak yang diurapi, maka akan membantu segalanya untuk menjadi lebih baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjadi seperti Yosua. Entah karena cemburu, entah karena kita merasa tidak mampu, atau karena kita merasa justru lebih dari orang lain. Kita sering menilai orang lain, kita sering meremehkan orang lain, dan kita sering menghakimi orang lain dan sekitarnya, bahkan tempatnya. Saya beri satu contoh, misalnya ketika orang berkomentar, wah, panene wong kae kae, gak kira panen, soalnya ada karo kalen. Bila diartikan, orang itu akan gagal panen karena jauh dengan perairan, jauh dengan kali yang mengaliri air. Atau saya beri contoh lagi, komentar orang, wah, kayak nggak akan jadi pelayan Tuhan. Karena apa? Kurang gerapya. Karena apa? Terlalu pendiam. Atau sebaliknya, karena ia terlalu banyak bergaya, karena ia terlalu memamerkan ini itu, dan lain sebagainya. Nah, renungan kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mengingatkan kita bahwa penilaian manusia itu seringkali berbeda dengan penilaian Tuhan. Karena manusia sering melihat luarnya saja, covernya saja, tetapi Tuhan melihat hatinya. Jadi mulai saat ini, marilah kita bersama-sama stop untuk menghakimi dan melihat covernya saja dalam hal apapun. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa.
Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena penyertaan Tuhan kami saat ini boleh mendengarkan renungan harian bersama. Meskipun kami berada di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini yang saat ini mungkin masih banyak sekali virus-virus, banyak sekali yang disebut virus corona. Kiranya Tuhan, kami mampu menghadapi semua ini, baik pemerintahannya, kiranya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Begitu juga kami masyarakatnya Tuhan, kiranya kami juga mampu melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga kami dapat menjaga diri kami masing-masing. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, terkhusus GKJW Sidorno ini. Kami menyerahkan pendeta kami, menyerahkan majelis kami, sehingga masih bisa berpelayanan Tuhan, baik itu dalam online maupun hal yang lain. Tuhan, kami juga menyerahkan masing-masing dari kami menyerahkan masing-masing dari keluarga kami. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan kami, apa yang menjadi pergumulan kami. Kami menyerahkan baik itu kesehatan kami, perekonomian kami, dan juga dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan memohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan singkat kita pada hari ini. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.